prediksi ancaman siber di 2024 itu apa? Ransomware masih menjadi salah satu ancaman cyber. Ransomware. Setelah itu phishing dan DDoS maupun web defacement dan kebocoran data tentunya masih menjadi beberapa ancaman yang patut diwaspadai di tahun 2024. Dalam hal ini GCI kita, Global Cyber Security Index kita yang dikeluarkan di tahun 2020 yang lalu peringkatnya 24. Oke. 24. Itu bagus atau buruk, Pak? 24 dari 100 sekian negara. Wow. Nah, Oke, halo, selamat siang Sobat Adiaksa. Kembali kita bertemu di dalam podcast Kejaksaan langsung di dalam on the spot dari lokasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tentunya luar biasa dan berkompeten di bidangnya yang hari ini kita bicara tentang cyber ya Bapak ya. Adalah Pak Ariandi Putra SIKOM. Beliau adalah juru bicara dari Badan Cyber dan Sandi Nasional. Apa kabar Bapak? sehat, Mas. Sehat-sehat ya Apa kabar, Bapak ya. Mas Hendri? Senang bertemu dengan Bapak. Dan tentunya saya tokoh muda begitu Bapak dan sudah malang melintang di dunia tentunya komunikasi ya Bapak ya. Sebelum kita masuk nih Bapak ke dalam pembahasan kita, saya mau tanya, Bapak ini penikmat kopi apa teh Bapak? Oh, saya sangat menikmati kopi. Waduh, sama. Jadi setiap hari saya selalu ngopi, setiap pagi. Oh gitu Bapak? Saya selalu ngopi. Jadi kalau kata Jokpin itu kurang lebih kalau dia menyampaikan kurang atau lebih setiap hal perlu dinikmati dengan secangkir kopi. Asik. Kalau Jokpin ngomongnya begitu, kurang lebih begitu. Kemarin saya juga lewat tuh Bapak, ada di sebuah tempat itu mengatakan begini, kopi itu menandakan nikmat, pahit pun bisa dinikmati. Betul. Asik. Paling enak tuh sebenarnya menikmati kopi itu tanpa gula. Betul ya Bapak ya? Betul. Jadi pahitnya hidup juga bisa dinikmati Bapak. Pahitnya hidup harus dinikmati. Baik Bapak, kita nih kebetulan ada Oke. kopi bijaksana Bapak, langsung dari Puspenkum Coffee nih Bapak nih. Kopi apa? Kopi bijaksana ya? Kopi bijaksana. Bijaksana. Oke. Terima kasih loh Mbak. Siap, Mbak Asti, terima kasih banyak Mbak Asti. Nah, kita seseruput dulu Bapak, sambil santai ya Bapak ya. Oke. Aduh, kita nikmatin dulu. Bukan iklan tapi nih Bapak. Oh, bukan iklan ini ya. Endorse mungkin ya. Aduh. Gak kalah kan Bapak? Gak kalah rasanya kan? Gak kalah Asik. Baik Bapak. Terima kasih. Bapak, ini kita sekarang berbicara nih Bapak. Tadi Pak Kepala BSSN baru saja menyampaikan topik yang menarik di dalam Rakernas Kejaksaan terkait bagaimana kita mengantisipasi serangan cyber. Nah ini kan sesuatu serangan yang sebetulnya tidak terlihat gitu Bapak oleh mata. Kita bayangkan sekarang di tempat ini kita kadang-kadang nggak tahan 5 menit aja nggak bersentuhan dengan HP kan gitu. Betul. Kan Bapak. Kita menggunakan HP untuk aplikasi dan lain sebagainya, membayar dan lain sebagainya, menggunakan data pribadi kita. Ada sebuah ancaman dan serangan yang nggak terlihat gitu. Di dalam konteks cyber sebetulnya bagaimana Bapak mendudukan perkembangan teknologi sekarang yang serba internet of things begitu, dengan potensi atau risiko serangan cyber Bapak, khususnya di Indonesia? Iya, terima kasih Mas Hendri. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara cyber, itu tidak lepas dan luput dari bagaimana perkembangan teknologi informasi, bagaimana perkembangan teknologi digital itu tumbuh sangat pesat di Indonesia dan juga di belahan dunia yang lain. Nah, cyber ini memangkas banyak hal dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang dilakukan secara konvensional oleh banyak orang di dunia di zaman lampau. Nah, ketika cybernya tumbuh, kita juga patut untuk berpikir bagaimana membangun perimeter keamanannya. Kalau dulu berbicara perimeter keamanan secara darat, kita membangun perimeter keamanan dalam taraf 500 meter, 1 kilo, 2 kilo, dan lain-lain. Namun kalau dalam cyber, kita perlu membangun lapisan keamanan cyber sehingga sulit ditembus oleh hacker. Atau oleh orang-orang yang mungkin mencoba-coba untuk menembus perimeter keamanan yang dimiliki oleh sebuah sistem elektronik contohnya. Tadi Mas Hendri sampaikan bahwa masyarakat Indonesia ataupun kita di acara Kejagung ini tidak terlepas dari bagaimana menggunakan handphone tak lepas dari 5 menit. Nah, kita juga bisa menghimbau kepada masyarakat bahwa BSSN punya campaign yang disebut dengan Jaga Ruang Siber. Himbauannya apa? Kita menghimbau agar masyarakat Indonesia bisa
memikirkan atau mewanti-wanti bagaimana keamanan siber itu bisa berjalan dengan baik dari dirinya sendiri dulu. Oke. Hal yang paling sederhana mengganti password secara berkala, tidak menggunakan wifi umum untuk akses-akses yang mungkin mengakses mobile banking dan sebagainya. Karena kerentanan-kerentanan dari hal-hal yang bersifat gratis itu juga tidak luput dari pantauan ataupun himbauan yang dilakukan oleh BSSN. Nah, dunia siber itu mata pisau yang dibagi dua. Ketika kita berbicara cyber, ada banyak ekonomi digital kita tumbuh. Ada banyak transaksi elektronik yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik e-commerce dan lain-lain. Banyak pekerjaan baru yang muncul di dunia digital. Nah, di satu sisi keamanannya menjadi hal yang paling penting untuk dijaga. Pokoknya di keamanannya. Nah, kita lihat bahwa dengan adanya banyak serangan seperti ransomware, kebocoran data, phishing, dan sebagainya, kita perlu membangun perimeter keamanan dan sadar juga dengan keamanan itu menjadi pokok yang paling penting sebenarnya. Gitu ya Bapak ya. Nah ini tadi Bapak bicara menarik nih tentang literasi masyarakat. Saya percaya juga bahwa ya kita sudah sering mendengar adanya serangan cyber, tapi masyarakat sendiri bukan mungkin menganggap ini yang utama karena tidak tampak mata begitu kan Bapak. Nah sebetulnya seberapa intens sih serangan cyber di Indonesia itu Bapak? Dan tingkatnya sudah mencapai level apa Bapak? Apakah hanya mengkhawatirkan atau sudah menakutkan gitu? Jadi kalau kita berbicara bagaimana BSSN memantau traffic internet yang ada di Indonesia. 2021 dari laporan National Security Operation Center yang dimiliki oleh BSSN yang ada di Ragunan, kita mencatat ada 1,6 miliar anomaly traffic. Kurang lebih 1,6 miliar. 2022 itu turun sekitar 900 jutaan. Nah, 2023 nanti akan kita laporkan secara lengkap di bulan Maret biasanya kita akan rilis. Bagaimana perkembangan di 2023 dan tren ataupun prediksi ancaman siber di 2024. Nah, yang kita lihat prediksi ancaman siber di 2024 itu apa? Ransomware masih menjadi salah satu ancaman cyber. Setelah itu phishing dan DDoS maupun web defacement dan kebocoran data tentunya masih menjadi beberapa ancaman yang patut diwaspadai di tahun 2024. Nah, ini yang dilakukan oleh BSSN bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, baik dari sisi Kominfo, baik dari sisi penegakan hukum yang tergabung di dalamnya salah satu diampu oleh teman-teman di Baris Krim Polri. Kita juga melihat bagaimana konten-konten yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu diadukan baik ke Kominfo maupun ke BSSN menyimpan informasi-informasi bersifat hoax contohnya. Ataupun kebocoran-kebocoran data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat dari sisi hukumnya, teman-teman di Baris Krim akan melakukan kajian apakah masuk kepada delik hukum atau tidak. Nah, setelah itu akan dilakukan upaya untuk penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Literasi kita lakukan secara berkala, bahkan BSSN masif melakukan literasi sejak tahun 2021, 2022 hingga saat ini. Yang kita sebut tadi dengan kampanye Jaga Ruang Siber. Kita memberikan literasi bahkan mulai dari tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, setelah itu masyarakat secara umum, karena yang terdampak ataupun rantai terlemah dari semua aspek keamanan siber itu ada di sumber daya manusianya, ada di manusianya, karena manusianya bisa luput terhadap keamanannya, bisa lupa untuk meningkatkan perimeter keamanan. Contoh paling sederhana mengganti password secara berkala contohnya. Nah, ini kita himbau terus-terusan kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness-nya publik. Jadi literasi yang kita berikan contohnya kepada perguruan tinggi. Kita pernah mengumpulkan dalam satu tempat perguruan tinggi itu pesertanya hadir hampir 2.000 orang. Dan kita gelar secara Zoom juga, secara online juga, dan hadirnya luar biasa banyak. Nah, harapan kita dengan banyaknya konten yang dibangun oleh BSSN, baik yang secara offline maupun yang disebar secara online di semua media sosialnya BSSN, kita bisa memberikan awareness kepada publik. Kita bisa memberikan literasi secara berkala kepada publik. Kalau dulu, Mas Henry, BSSN waktu masih namanya lembaga sandi negara kan sangat tertutup kepada publik. Nah, seiring perkembangan zaman kita juga mengikuti perkembangan zaman. BSSN hadir di semua platform media. BSSN sekarang sudah punya YouTube. BSSN sekarang sudah punya Instagram, sudah punya Facebook, Twitter, dan beberapa media sosial lainnya yang kita memberikan literasi kepada publik secara berkala. Jadi kalau Mas Hendri nanti berkunjung kepada media sosial BSSN, ada banyak informasi yang sangat informatif yang kita berikan dalam rangka memberikan literasi kepada publik, awareness kepada publik, agar kita mewanti-wanti keamanan siber. Ayo kita tingkatkan secara bersama-sama, karena keamanan siber ini harus dijaga secara bersama-sama. Artinya tanggung jawabnya pada si pengguna sendiri ya Bapak. Artinya tidak mungkin negara dibebankan tanggung jawab untuk menjaga itu tanpa si penggunanya ikut juga
Ya, berperan? tentunya ada berbagai koordinasi yang dilakukan, berbagai kerjasama. Negara dalam hal ini hadir sebagai apa? Negara hadir, contohnya BSSN, kepanjangan tangan pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hadir untuk memberikan pedoman, memberikan sebuah standar operasional prosedur yang kita tuangkan menjadi peraturan badan BSSN. Nah, dalam SPBE contohnya ada Perban BSSN nomor 4 tahun 2021. Nah, itu yang kita harapkan dipatuhi oleh semua kementerian lembaga dalam rangka membangun sistem elektronik contohnya. Kepada masyarakat kita juga himbau ada tata cara bagaimana bijak bermedia sosial. Nah, kita campaign kerjasama dengan teman-teman Kominfo dan teman-teman di pihak swasta, organisasi-organisasi yang peduli terhadap media sosial dan lain-lain. Kita kerjasamakan, kita lakukan campaign secara berkala, dan ini kita lakukan secara masif karena negara harus adil di tengah-tengahnya, baik dalam menyusun regulasi, menyusun pedoman, menyusun aturan mainnya, sehingga masyarakat bisa nyaman dan aman di ruang siber itu, baik mengakses media sosial. Karena penelitian menunjukkan 3 jam 18 menit rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya tiap hari untuk membuka internet. Untuk main handphone. Dalam satu hari? Dalam satu hari, rata-rata 3 jam 18 menit. Kalau kita kurangin, tidur aja taruhlah 8 jam ya Bapak ya? Iya, betul. Tidur 8 jam, kita kerja tuh 8 jam, begitu kan Bapak? Hanya tersisa 8 jam. 3 jam 18 menitnya habis untuk menggunakan handphone. Hanya tersisa sekitar 4 jam lebih. Apakah itu dikapitalisasi menjadi hal-hal yang produktif atau tidak? Atau setidaknya apakah 3 jam 18 menit ini itu terlihat bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menggunakan internet, menggunakan handphone tersebut untuk hal-hal yang produktif atau tidak, atau hanya scrolling media sosial atau tidak, atau hanya menjadi konsumen atau menjadi produsen. Nah, banyaknya ruang pekerjaan baru di media sosial, ruang pekerjaan baru di dunia digital yang tumbuh sangat pesat, ini juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekarang kita melihat bahwa orang tidak lagi bekerja dari kantor, bisa bekerja dari rumah, bisa work from anywhere bahasanya sekarang. Jadi kita patut untuk melihat bahwa ternyata ada peluang yang sangat signifikan di dunia siber, di samping kita harus membangun perimeter keamanan yang baik agar bisa memberikan literasi kepada publik bahwa semakin mudah hal itu didapatkan, maka patut diduga semakin rentan juga keamanannya. Jadi jangan cuma mau yang gratisan ya. Betul. Betul. Kadang-kadang kan begitu, unduh aplikasi yang gratisan, apakah Anda akan membagi informasi misalnya terkait dengan data pribadi, kita main klik aja, main klik aja biasanya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau seandainya kita menghimbau jangan pernah nonton film bajakan. Kita selalu himbau secara berkala. Jangan pernah mengakses konten-konten yang ilegal. Padahal itu yang paling asik, Pak. Itu yang banyak dilakukan. Nah, gratisan, aplikasi gratisan kita himbau untuk tidak di-download. Karena banyak masyarakat Indonesia, ini berkaitan dengan literasi, Mas Hendri. Jadi ketika terms of condition dalam sebuah aplikasi itu sangat panjang sekali, terus akhirnya karena kita malas untuk baca, klik aja, padahal ada ternyata dalam term of condition itu kita memberikan sharing data-data pribadi kita contohnya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kita himbau kepada masyarakat untuk lebih teliti, untuk saring sebelum sharing ketika mendapat informasi, sehingga informasi-informasi yang ada yang diduga adalah informasi hoax dan menyesatkan bisa selesai di kita saja. Jadi kita tidak menyebarkan kembali. Nah, itu kita lakukan secara berkala. Penguatan-penguatan di masyarakat kita lakukan, penguatan-penguatan di sektor pemerintah juga kita lakukan. Nah, ini Bapak, ini menarik nih kalau kita bicara pemerintah tadi, Bapak sempat singgung yang disebut dengan SPBE. Jadi kan kalau tahun-tahun belakangan itu kita lihat bagaimana kementerian lembaga ini berlomba-lomba seakan-akan, bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah untuk membuat segala sesuatu itu pakai aplikasi, Bapak. Gitu. Ya, ada sebagian didorong oleh kebijakan yang berbicara terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memang menjadi prioritas pemerintah sekarang, tetapi di lain sisi juga tidak diimbangi gitu Bapak dengan keamanan proteksi cyber mereka, sehingga sekarang banyak seolah-olah jadi junk, jadi sampah Bapak. Aplikasi yang umurnya cuma hanya mungkin sebulan habis itu ditinggalkan, padahal data semua ada di situ Bapak. Nah, ini fenomena ini seperti apa Bapak BSSN menyikapinya Bapak? Nah, sebenarnya gini, kalau kita ibaratkan membangun sebuah sistem elektronik aplikasi dari sebuah rumah gitu, kalau berbicara pembangunan, kita harus juga membangun parameter keamanannya dari awal. Jadi jangan ujuk-ujuk bahwa ketika membangun aplikasi berpikir parameter keamanannya di ujung, di akhir. Jadi dia harus include bahwa pembangunan parameter keamanan dalam sebuah aplikasi
yang tadi kita ibaratkan analogikan menjadi sebuah rumah contohnya, itu harus dibahas dari awal, dibangun dari awal. Berapa banyak resource yang digunakan, berapa banyak hal-hal yang harus dituangkan ke dalam pembangunan aplikasi tersebut. Nah, kita melihat sekarang kita ingin mengubah polanya, kita ingin mengubah paradigma berpikirnya. Bahwa kalau dulu pembangunan aplikasi itu dibangun dulu aplikasinya, tadi yang Mas Henry sampaikan, terus tiba-tiba nggak dipakai 1 bulan ditinggal, padahal data semua, karena tidak ada perimeter keamanannya sehingga bisa diambil datanya. Nah, sekarang kita mencoba, perlahan-lahan BSSN mencoba untuk mengubah paradigma, mengubah cara pandang bahwa pembangunan setiap aplikasi itu harus beriringan dengan perimeter keamanannya. Karena menjadi penting perimeter keamanan ini, karena ini adalah titik pijak awal bagaimana kita yakin dan firm bahwa data yang kita miliki di sistem elektronik tersebut aman karena perimeternya juga aman. Nah, ini yang dibangun oleh BSSN dalam hal terkait dengan SPBE, ada Perban 4 yang BSSN tahun 2021 sebagai sebuah pedoman yang sudah disusun oleh BSSN terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kita di dunia yang serba cepat, tanda tangan digital contohnya. BSSN punya menjadi satu-satunya sektor pemerintah untuk tanda tangan digital melalui Balai Sertifikasi Elektronik yang dimiliki oleh BSSN. Hitnya sudah sampai 2 juta per hari. Nah, harapan kita hitnya bisa bertumbuh sangat besar. Salah satu kementerian yang paling banyak menggunakan TTE itu adalah Kementerian Keuangan. Bisa dari mana saja, Mas Henry bisa acara di sini, bisa dari mana saja, yang penting ada jaringan internet, bisa tanda tangan surat. Jadi tidak lagi hal-hal konvensional seperti dulu-dulu di zaman lampau, bahwa ketika mau tanda tangan surat harus menunggu pimpinan untuk adil dulu dan lain sebagainya. Bisa dilakukan dimanapun. Nah, ini adalah percepatan yang ingin kita lakukan di era transformasi digital. Di samping itu kita harus bangun perimeter keamanan secara kuat bahwa ini valid digunakan, sertifikasi elektronik ini valid digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang juga diampu oleh BSSN sebagai pemilik layanan sertifikasi elektronik tunggal untuk sektor pemerintah. Oh, baik Bapak. Kita juga sudah menggunakan sekarang di Kejaksaan ada CPD namanya Bapak, di mana seperti Bapak katakan tadi untuk dapat memproses surat itu kita bisa work from anywhere begitu Bapak. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung hal yang menarik terkait dengan koordinasi kelembagaan Bapak. Nah, ini kadang-kadang enak diomongkan katanya Bapak, tapi sulit dilakukan gitu Bapak. Contoh seperti ini, ada yang satu kepengennya cepat, berarti yang satu kepengennya aman, kan itu kadang-kadang nggak match gitu kan Bapak. Nah, ini di bidang cyber ini kan ada berbagai macam pemangku kepentingan nih Bapak ya, ada BSSN, ada Kementerian Keminfo, ada juga dari pemerintah mungkin ada Kemenpan RB yang mendorong terkait dengan SPBE ini. Sebetulnya bagaimana Bapak membangun sinergi ini antara kementerian ini, pemangku kepentingan ini, sehingga kita punya satu perspektif yang sama begitu, karena ini juga kan melibatkan kementerian lembaga yang besar gitu. Betul. Nah, kalau kita berbicara sistem pemerintahan berbasis elektronik juga ada kaitannya dengan strategi keamanan siber nasional. Nah, kalau berbicara pemangku kepentingan, kita menyebutnya Quad Helix. Lembaga negara, penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Nah, koordinasi ataupun kerjasama di 4 hal ini menjadi penting dalam rangka penguatan strategi keamanan siber nasional yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Apa fokus areanya? Salah satunya adalah tata kelola. Tata kelola yang harus kita benahi dengan baik, dengan sangat baik. Bagaimana koordinasi antar internal di setiap kementerian lembaga dan juga koordinasi eksternal yang dilakukan antar kementerian lembaga dalam menyikapi percepatan pemerintahan berbasis elektronik dan juga menyikapi apakah ada kemungkinan aplikasi-aplikasi ini rentan mengalami kebocoran atau diambil alih oleh pihak ketiga. Nah, itu kita lakukan. Penguatan dilakukan oleh BSSN dalam bentuk memberikan asistensi penanganan insiden siber contohnya. Kita juga melakukan mitigasi, melakukan validasi, melakukan digital forensik. Jadi BSSN punya lab forensik digital yang ada di Ragunan yang sudah tersertifikasi yang bisa digunakan sebagai bantuan dalam rangka BSSN sebagai NACISER, Computer Security Incident Response Team yang dimiliki oleh BSSN. Nah, setiap kementerian lembaga sudah ada CISER-nya, Kejagung sudah ada CISER-nya juga. Nah, koordinasi antar CISER ini menjadi penting. Dalam hal apa? Kita melihat tata kelolanya apakah sudah dibenahi secara baik. Terus kemudian kriptografinya apakah sudah dilakukan atau belum. Setelah itu kita melihat bagaimana IT security assessment dilakukan secara berkala. Kita untuk menguji kerentanan yang ada sehingga dari hasil ITSA yang kita lakukan kita bisa menutup lubang-lubang ataupun celah-celah kerentanan yang dimiliki sehingga harapan kita tidak terjadi kebocoran data yang ada. Nah,
kebijakan keamanan siber juga penting, keberpihakan terhadap sebuah institusi lembaga untuk melihat bahwa keamanan siber menjadi salah satu prioritas juga menjadi penting dalam area dan cakupan yang dimiliki oleh strategi keamanan siber nasional. Nah, ini kita lakukan secara berkala, bagaimana kita juga menyusun rencana aksi nasional keamanan siber yang juga akan dilihat menjadi sebuah upaya bagaimana kolaborasi dan koordinasi yang Mas Henry sampaikan tadi untuk melakukan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar tujuannya bagaimana dunia cyber di Indonesia bisa berjalan dengan baik, aman dan nyaman dan ideal sesuai yang kita harapkan. Oke, Bapak nih terakhir, ini sekarang di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu pemerintah mempercayakan sebuah kewenangan baru kepada kejaksaan berkaitan dengan pengawasan multimedia ini Bapak. Ini sebuah kewenangan yang tentunya cukup strategis di tengah-tengah zaman yang seperti ini begitu Bapak, karena kita mengalami berbagai macam ancaman. Kalau misalnya sekarang berbicara judi online gitu Bapak, konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, kekerasan seksual gitu Bapak. Nah, kira-kira model kerjasama apa nih yang bisa dibangun kira-kira oleh BSSN dengan kejaksaan dengan kewenangan di bidang pengawasan multimedia ini ke depan? Ya, tentunya koordinasi dan kerjasama menjadi penting. Contoh kita sudah punya kerjasama terkait dengan sertifikasi elektronik, bahwa Kejagung sudah menggunakan sertifikasi elektronik yang dimiliki oleh BSSN. Tidak menutup kemungkinan juga dengan wewenang baru yang dimiliki oleh Kejagung nanti untuk terkait dengan multimedia, ini sebenarnya sudah kita lakukan juga dengan teman-teman di Kominfo. Bagaimana kita menerima aduan siber yang dimiliki oleh BSSN, konten hoax dan sebagainya, kita juga sampaikan dan buat laporan secara utuh, secara resmi kepada teman-teman Kominfo untuk melihat dan mencerna apakah konten tersebut bersifat menyesatkan atau tidak, kontennya hoax atau tidak, sehingga bisa berkoordinasi dengan pemilik platform untuk men-take down konten tersebut dan tidak memberikan penyesatan terhadap publik. Nah, terkait dengan kerjasama dengan teman-teman di Tipit Siber Polri, kita juga lakukan dan memberikan semua laporan secara lengkap dalam contohnya kasus-kasus kebocoran data, dugaan-dugaan kasus kebocoran data kita berikan laporan secara lengkap untuk ditindaklanjuti dan dilihat dari sisi hukum. Nah, selanjutnya akan diberikan ataupun akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Tipit Siber Polri untuk melakukan penegakan hukum dalam hal tersebut. Nah, nanti pada praktiknya setelah Kejagung menerima beberapa mandat dan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang bisa dilakukan, tentunya kita bisa melakukan kerjasama yang sangat masif dalam hal yang juga kita lakukan antara BSSN dengan Kominfo dan teman-teman Polri. Selain itu, berbicara keamanan siber tidak lepas dari 3 hal, sumber daya manusia, teknologi, dan prosesnya. Prosesnya itu apa? Perpres, undang-undang, dan aturan-aturan regulasi yang kita buat sehingga kerjasama antar kementerian lembaga juga bisa menjadi penguat dalam sebuah payung undang-undang ataupun payung aturan hukum yang bisa mengikat. Selain itu, sumber daya manusia kita bisa sharing bagaimana personil-personil ataupun karyawan yang ada di Kejaksaan Agung bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan cyber yang dimiliki oleh BSSN. BSSN punya pusat pengembangan sumber daya manusia dan kita lakukan secara berkala dan kita sangat membuka diri seluas-luasnya agar setiap kementerian lembaga bisa mengirimkan personilnya untuk mendapatkan pelatihan cyber security yang dimiliki oleh BSSN. Selain itu terkait dengan teknologi, kita terus upgrade teknologinya. Kita melihat juga perkembangan zaman. Dalam hal ini GCI kita, Global Cyber Security Index kita yang dikeluarkan di tahun 2020 yang lalu peringkatnya 24. 24. Itu bagus atau buruk, Pak? 24 dari 100 sekian negara. Wow. Nah, kita juga melihat bagaimana teknologi berkembang di Indonesia. Nah, teknologi di negara-negara yang GCI-nya masih di atas kita, kita melakukan transfer knowledge. Jadi teknologinya kita adopsi, kita lihat, oh ternyata ada beberapa hal yang mungkin bisa ditingkatkan di dalam negeri, kita tingkatkan. Begitu juga pertukaran sumber daya manusia. Nah, ke depan kita harapkan pertukaran sumber daya manusia tidak hanya dilakukan antara BSSN Kominfo, BSSN di Tipit Siber Polri, BSSN dengan lembaga-lembaga lain, tapi jangan Kejagung juga bisa masif. Tadi Pak Kepala juga sempat menyampaikan bahwa nanti teman-teman di Kejagung juga bisa mendapatkan pelatihan cyber security melalui sebuah pelatihan panjang yang mungkin bisa dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BSSN. Nah, harapan kita ini adalah titik awal bagaimana kita juga melakukan perpanjangan kerjasama bukan hanya di sertifikasi elektronik tapi juga pertukaran sumber daya manusia dan teknologi untuk mewujudkan keamanan siber yang lebih baik ke depan. Gitu, Mas Andri. Luar biasa nih Bapak. Tadi kita udah banyak belajar nih dalam waktu 15 menit ini Bapak tentang grand strategi dan bagaimana menyikapi serangan siber di Indonesia. Mungkin Bapak sebagai closing ada statement yang perlu di-stressing kepada para pemirsa, sobat-sobat Adiaksa dan tentunya juga masyarakat Bapak. Ya, tentunya adalah mari bersama-sama menjaga ruang siber Indonesia untuk lebih baik ke depannya dan tentunya selalu ikuti
Kita punya sosial media BSSN yang mungkin bisa memberikan literasi yang cukup panjang kepada audiens, kepada masyarakat secara umum. Dan kita juga menghimbau dan memberikan informasi, ini momen yang baik, Pak Mas Hendri. Jadi kami di BSSN sedang mengajukan gelar pahlawan kepada Bapak Rubiono Kertopati yang menjadi Bapak Persandian Indonesia. Nah, gelar pahlawan ini sedang kami susun, sedang kami ajukan, sedang berproses. Harapan kami bisa secepatnya dalam tahun ini Pak Rubiono Kertopati bisa menjadi pahlawan nasional. Karena tanpa jasa beliau di bidang persandian, BSSN tidak ada, lembaga sandi negara mungkin tidak ada. Jadi jasa-jasa beliau patut dikenang menjadi sebuah memorable bahwa ada seorang Bapak Persandian Republik Indonesia bernama Rubiono Kertopati. Terima kasih Bapak, semoga sukses dengan perjuangannya dan selamat bertugas kembali Bapak. Mudah-mudahan kita terus bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak. Mas Hendri. Siap. Terima kasih Bapak. Demikian Sobat Adiaksa, pembicaraan kita dengan Pak Ariandi Putra, dan semoga diskusi singkat ini bisa bermanfaat bagi kita untuk dapat menyikapi terkait dengan keamanan cyber di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu kembali.